Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Selamat datang di Refleksi Hikmah, tempat kita bersama-sama menemukan inspirasi dan kebijaksanaan dari para tokoh besar Islam. Pada episode kali ini kita akan mendalami kata-kata bijak dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dihormati, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga merupakan khalifah kedua. Sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya ini memiliki banyak pelajaran hidup yang sangat relevan bagi kita semua. Mari kita renungkan dan ambil hikmahnya untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman kita. Kami juga mengajak kepada sahabat Refleksi Hikmah untuk memberi dukungan kepada kami dengan mensubscribe, like, share, and comment, agar sahabat Refleksi Hikmah tidak ketinggalan dari video-video kami yang akan ditayangkan oleh Refleksi Hikmah. Tidak berlama-lama, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan tayangan kata-kata bijak yang dipersembahkan oleh Refleksi Hikmah, yaitu dari seorang khalifah dan tokoh besar umat Islam, Umar bin Khattab. Kata-kata bijak khalifah kedua Umar bin Khattab. Yang pertama, barang siapa yang jernih hatinya akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Yang kedua, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Yang ketiga, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Yang keempat, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Yang kelima, wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat
dan memiliki haknya. Yang keenam, jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Yang ketujuh, berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Yang kedelapan, aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Yang kesembilan, jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Yang kesepuluh, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Yang kesebelas, orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya, sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Yang ke-12, jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia hina. Yang ke-13, kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Yang ke-14, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya, jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Yang ke-15, jangan tertipu oleh ucapan seorang pria. Sesungguhnya pria sejati adalah mereka yang selalu memenuhi amanah dan menahan diri dari mencela kehormatan orang lain. Yang ke-16, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Yang ke-17, jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Yang ke-18, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Yang ke-19, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Yang ke-20, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Yang ke-21, kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Yang ke-22, aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Yang ke-23, jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air
yang bisa meredam amarah itu. 24. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Yang ke-25, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Yang ke-26, suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Yang ke-27, ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Yang ke-28, jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan retorika, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Yang ke-29, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Yang ke-29, ketahuilah, sabar itu ada 2. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik. Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-30, dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada taqwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Yang ke-31, janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Yang ke-32, bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. 33. Ketika niat seorang tulus, Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, melindunginya, dan membimbingnya dalam berurusan dengan orang-orang. Yang ke-34, melakukan kebaikan untuk kebaikan yang dilakukan kepadamu hanyalah balasan, sedangkan berbuat baik untuk kejahatan yang dilakukan kepadamu adalah kebajikan yang luar biasa. Ke-35, jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Bijak dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang penuh inspirasi dan hikmah. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pencerah hati dan panutan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Refleksi Hikmah untuk mendapatkan lebih banyak konten inspirasi lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.